Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil istibro. Fasl menjelaskan masalah hukum-hukum istibro, yaitu mencari kebebasan. Misalkan seseorang membeli amat. Ketika seseorang membeli amat, maka tidak diperbolehkan langsung menjimanya. Akan tetapi diharuskan ada istibro terlebih dahulu. Wa huwa lughatan tolabul baro'ah. Istibro menurut istilah bahasa tolabul baro'ah, yaitu mencari kebebasan. Wa syar'an, istibro menurut istilah agama tarabusul mar'ah muddatan bisababi hulutil milki fiha aw zawalihi anha ta'abbudan aw li baro'ati rohmiha minal hamra. Jadi secara syarat istibro yaitu penantian seseorang wanita sebab baru datangnya kepemilikan kepada wanita tersebut. Karena ada unsur ta'abud, atau misalkan karena ada membersihkan rahimnya. Misalkan ada seseorang amat dimiliki oleh sayyid yang baru, maka bagi sayyid tidak diperbolehkan langsung menjimatnya amat tersebut, akan tetapi diharuskan melakukan istibro, diharuskan pembebasan terlebih dahulu. Wal istibro yajibu bisyai'ani, bahkan istibro wajib bisa bisyai'ani sebab dua perkara. Bahkan istibro diwajibkan dikarenakan dua perkara tersebut. Yang pertama, ahaduhuma zawalul firosi wasayati kalul matan. Yang pertama zawalul firos, hilangnya kepemilikan dari budak wanita tersebut. Wasayati piqaulil matan, dan lapan penjelasan yang pertama piqaulil matan akan dijelaskan di dalam ungkapan musannif, di dalam ungkapan matan. Wa idza mata sayyidu umil walad. Wa idza mata sayyidu umil walad. Jadi ketika majikan budak umul walad meninggal dunia, ilaih sampai dengan akhir penjelasan. Wa sababu sani hudutul milki wa dakarahul musannifu fi qaulihi. Sabab yang kedua, baru datangnya kepemilikan atas budak wanita tersebut. Nah, misalkan amat tersebut dibeli oleh sayyid yang lain, dibeli oleh bos yang lain. Maka bagi si sayyid tersebut tidak diperbolehkan langsung menjima amat tersebut. Kewajiban sayyid tersebut yang pertama yaitu harus istibro, yaitu harus pembebasan, yaitu harus mengecek kebersihan rahimnya tersebut. Wa dzakarul musannifu fi qaulihi, Kiai Musannif menyebutkan di dalam ungkapannya, wa man istahdasa milka ummatin bisyira'in la khiyara fihi au bi irsin au wasiyatin au hibatin au ghairu dalik min turukil milki laha walam takun zauzatuhu muharramun alai inda iradati watiha al istimna'u biha atayastabri'aha. Jadi wa man istahdasa milku ammatin, bagi siapapun yang baru memiliki amat, entah bisyira'in dengan cara membeli, la khiyara fihi, cara membeli tersebut yang sudah tidak ada khiyar lagi, entah dengan cara warisan, wasiat, hibah ataupun yang lainnya, dengan cara-cara kepemilikan atas diri dari budak wanita tersebut. Bahkan jika budak wanita tersebut dengan syarat budak wanita tersebut bukanlah istrinya. Walam takun zauzatuhu, budak wanita tersebut memang bukan istrinya. Si sayyid membeli amat, tapi si amat tersebut memang bukan istrinya, membeli amat orang lain. Muharramun alai inda iradati watiha, maka bagi si sayyid tersebut haruma, bukan muharramun, haruma alaihi inda iradati watiha, bagi si sayyid haram mewatinya, haram menjimanya, haram menjima si amat tersebut yang baru dapat dibeli.
biha hatta yastabri'aha, sehingga si amat tersebut melakukan istibro, melakukan pembebasan. Jadi kesimpulannya, ketika sayyid membeli amat dan amat tersebut bukan istrinya, membeli amat orang lain bukan istrinya, maka bagi si sayyid tersebut haruma alaihil istimna, haram bagi si sayyid tersebut melakukan suka-suka, melakukan hubungan biologis. Hatta yastabri'aha, sehingga si sayyid tersebut melakukan pembebasan kepada si amat tersebut. Ingkanat min dawatil haid bihaidoti, walau kanat bikron walau istabro'aha ba'i'uha qabla bai'iha walau kanat mutaqabbilatan min sobin aw imro'atin. Jika budak wanita tersebut termasuk golongan yang memiliki haid, misalkan memang wanita tersebut kebiasaannya masih mengalami haid, belum terkena menopause, atau misalkan bukan anak kecil, wanita tersebut memang kondisinya normal, masih sering melakukan haid. Ketika amat tersebut dibeli dan amat tersebut masih normal, sering mengeluarkan darah haid, maka istibronya yaitu dengan 1 kali haid. Bihaidotin, dengan 1 kali haid. Ketika dibeli amat tersebut terus mengalami haid, beres suci, maka boleh bagi sayyid melakukan hubungan biologis dengan amat tersebut. Meskipun amat tersebut walau kanat bikor, meskipun amat tersebut masih dalam kondisi perawan. Walau istabro'a hadza bai'uha qabla bai'iha walau kanat mutaqabbilatan min sobin aw imro'atin. Meskipun si amat tersebut sudah diistibro, si amat tersebut sudah dibebaskan oleh sayyid yang pertama. Misalkan oleh sayyid yang pertama sebelum dijual, amat tersebut sudah diistibro, sudah dibersihkan, sudah dibebaskan dengan mangsa 1 kali haidan. Maka bagi si sayyid yang kedua, si sayyid yang memiliki yang kedua, pemilik yang kedua, tetap wajib menistibro si amat tersebut, walaupun oleh si sayyid yang awal sudah diistibro. Wa in kanat amatu min dawati suhur faidatuna bisyahri faqat. Jika amat tersebut memang tidak mengalami haid, tapi wanita tersebut termasuk golongan yang memakai perhitungan bulan. Misalkan wanita tersebut sudah terjadi menopause, sudah tidak mengalami haid, maka bagi si sayyid tidak diperbolehkan menjima si amat tersebut sebelum melakukan istibro dengan cara hitungan bulan. Hitungan bulan menghitung dari 1 bulan. Pertama, misalkan sekarang membeli amat, bagi si sayyid tidak diperbolehkan melakukan jima hingga menunggu sampai 1 bulan. Jika sudah sampai 1 bulan, maka bagi si sayyid diperbolehkan melakukan hubungan biologis dengan amat tersebut. Jika memang si amat tersebut melakukan perhitungannya bukan dengan haid, tapi melakukan perhitungannya dengan hitungan bulan. Misalkan wanita tersebut, amat tersebut sudah tidak mengalami haid, dan mengalami haid misalkan seperti menopause. Wa in kanat min dawatil hamal faidatuha biwadi. Jika memang si amat tersebut dalam kondisi hamil. Misalkan sayyid memberi amat tapi dalam kondisi hamil, maka bagi si sayyid yang membeli amat tersebut tidak diperbolehkan, haram melakukan hubungan biologis dengan amat tersebut hatta faidatuha biwadi. Idahnya amat tersebut biwadiha dengan cara melahirkan. Ketika si amat tersebut sudah melahirkan, maka beres idahnya, bagi si sayyid diperbolehkan melakukan hubungan biologis. Wa idashtaro jauzatahu sunnalahu istibro'uha. Ketika si sayyid membeli amat, akan tetapi amat tersebut ternyata istrinya, maka bagi si sayyid tersebut sunnah lahu istibro'uha, sunnah bagi si sayyid tersebut melakukan pembebasan, melakukan istibro kepada amat yang memang istrinya si sayyid tersebut.
Wa ammal amatul mujawwajah ayil mu'tadah idashtaroha sakhsun pala yajibu istibro awhala. Sedangkan budak perempuan yang telah dinikahkan atau sedang melaksanakan idah ketika seseorang membelinya, maka tidak wajib melakukan istibro padanya seketika itu. Jadi misalkan ada amat budak perempuan yang telah dinikahkan. Memang amat tersebut telah dinikahkan dengan orang lain. Atau misalkan si amat tersebut sedang mengalami iddah. Ketika seseorang membelinya, si sayyid membelinya, maka tidak wajib melakukan istibro kepada si amat tersebut dalam seketika tersebut. Fa idza zalati zauzatuhu wa iddatu kana tuliqat til amatu qabla dukhul aw ba'dahu wan qalat iddatu wajib istibro hina ini. Kemudian ketika ikatan pernikahan dan idahnya telah hilang. Misalkan ketika si sayyid membeli amat, cuman amat tersebut memang sudah habis idahnya. Atau misalkan si amat tersebut sudah ditalak. Nah, maka idahnya tersebut, maka pada saat itu wajib melakukan istibro. Kan si sayyid membeli amat, cuman amat tersebut telah ditalak oleh suaminya, cuman idahnya sudah beres, maka bagi si sayyid wajib melakukan istibro dalam seketika tersebut. Nah, misalkan memang dari awal amat membeli sayyid, kembali sayyid membeli amat, namun amat tersebut masih dalam ikatan pernikahan, maka bagi si sayyid tidak diperbolehkan melakukan istibro. Yang kedua, sayyid membeli amat, cuman amat tersebut masih dalam keadaan iddah, maka si sayyid tersebut tidak diperbolehkan melakukan istibro. Yang ketiga, sayyid membeli amat, cuman amat tersebut sudah ditalak dan sudah habis iddahnya, maka bagi si sayyid harus wajib melakukan istibro dalam seketika tersebut. Wa idamata sayyidu ummul walad walaysat fi jauzatin wala idatin nikahin istabro'at hatsman nafsaha kalam. Ketika majikan budak ummul walad meninggal dunia dan ia tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak pula dalam pelaksanakan iddah nikah, maka wajib baginya melakukan istibro pada dirinya sendiri seperti halnya budak wanita lain. Misalkan ada amat ummul walad, akan tetapi sayyidnya meninggal. Amat ummul walad, sayyidnya meninggal, maka bagi diri si amat tersebut, bagi si perempuan tersebut, si amat tersebut wajib melakukan istibro pada dirinya sendiri. Ini. Jadi si ummul walad, si amat ummul walad tersebut, jika si sayyidnya telah meninggal, maka baginya harus melakukan istibro pada dirinya tersendiri. Ayapayakunu istibra'u hak bisyari ingkanat min dawati asur wa ila pabihaidotin ingkanat min dawatil akrab. Jika memang si ummul walad tersebut sudah tidak mengalami haid, misalkan sudah terjadi monopos, maka penghitungan istibronya yaitu dengan suhur, yaitu dengan bulan, dengan 1 bulan penuh. Tapi kalau misalkan si amat tersebut masih dalam mengalami haid, masih normal mengalami haid, maka istibronya tersebut yaitu dengan 1 kali haidan. Walau istabro'aha sayyidu ammatahu al-mautu'ah suma'a taqwa pala istibroha alaiha walaha antatazawwaza filhal. Jika majikan melakukan istibro terhadap budak wanitanya yang pernah dijima, kemudian ia memerdekakan, maka bagi budak wanita wajib melakukan istibro dan baginya diperbolehkan menikah dalam seketika itu juga. Jadi misalkan ada si majikan si sayyid tersebut melakukan istibro terhadap budak wanitanya yang pernah, tapi budak wanitanya tersebut yang pernah dijima oleh si sayyid tersebut. Kemudian setelah dijima ia memerdekakan wanita tersebut, maka bagi budak wanita wajib melakukan istibro walaupun telah dijima, dan baginya diperbolehkan
menikah dalam seketika tersebut. Jadi bagi si wanita yang telah dijima wajib melakukan istibro, dan bagi si Said diperbolehkan menikah dalam seketika tersebut. Faslun fi ahkamir wudu, wallahu a'lam bishawab.